Sahabat Eko NTT di mana saja berada, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah pensiunan guru, juga seorang wartawan, dan pernah sebagai Master of Ceremony atau MC. Kita sapa sosok yang satu ini. Bapak Yuven Fernandes, apa kabar? Baik. Apa kabar Bang Eto? Baik juga. Bapak kelihatan lelah sekali. Kesibukan apa? Ya, selama 2 hari ini mengikuti sebagai fasilitator Keuskupan Maumere tingkat paroki hingga besok nanti. Jadi memang kelelahan. Kelelahan sekali ya, tapi tidak apa-apa kan? Tapi omong-omong, Bapak adalah seorang jurnalis sekarang ini. Ketertarikan menjadi seorang jurnalis itu sejak kapan, Bapak? Ceritanya begini. Tahun 89 saya diterima menjadi guru di SMPK Frateran Maumere. Pada saat itu guru bahasa Indonesia belum ada. Maka saya mengajar rangkap bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sebenarnya disiplin ilmu saya adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Tapi karena ketiadaan guru, maka kepala sekolah meminta saya untuk mengajar bahasa Indonesia. Dan pada waktu itu kami berlangganan surat kabar mingguan Dian di sekolah, satu-satunya media lokal yang ada di NTT pada saat itu. Dan saya melihat bahwa tulisan-tulisan yang ada, baik feature dan sebagainya itu dalam bentuk karangan-karangan berupa narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi yang saya ajarkan pada saat saya mengajarkan bahasa Indonesia. Dengan itu saya mencoba untuk menulis dan saya mengirimkan ke surat kabar mingguan Dian. Ya, tapi bukan satu kali saya mengirimkan. Saya mengirimkan terus menerus sampai pada kali ke-9 barusan dimuat. Dan masih segar dalam ingatan saya bahwa tulisan pertama yang dimuat adalah tentang hari ulang tahun kongregasi BHK. Begitu ceritanya. Itu bagaimana perasaan Bapak ketika tulisan Bapak pertama kali terbit di majalah waktu itu? Senang sekali Bang Eto. Kenapa? Karena selama saya mengirimkan berita dan tiap kali teman-teman guru membaca di SKM Dian dan belum terbit tulisan saya, mereka mengolok-olok saya. Buat apa buang energi untuk menulis berita sementara tidak pernah dimuat? Tapi saya tidak patah arang, karena saya mengatakan bahwa ya kita menulis, kita akan berusaha, bersabar, kan nanti ada sesuatu yang indah pada waktunya nanti. Ternyata diterima dan mulai saat itu memantik semangat saya untuk menulis, sehingga tulisan-tulisan saya tidak hanya kirimkan ke SKM Dian, tapi ke Mingguan Hidup Katolik Jakarta, Majalah Swadesi, dan Majalah Sadana PSI KWI Semarang. Berarti ada beberapa media waktu itu yang Bapak tulis. Ya, karena itu menjadi kekuatan saya, karena sudah diterima berarti saya merasa diri bahwa saya sudah bisa layak untuk menulis berita dan mengirimkan ke media-media yang lain. Berarti ada kepercayaan diri awal. Tapi biasanya kan Bapak sebagai guru dan juga mengisi waktu luang untuk menulis. Itu bagaimana Bapak atur waktu itu, Bapak atur waktunya? Bang Eto kan tahu kalau di sekolah swasta itu ketat. Jadi setelah mengajar pada pukul 13, setelah saya kembali saya singgah di kantor redaksi di SKM Dian. Dan kebetulan pada saat itu koordinator berita adalah Bapak Lukas Rudolf Rado yang sekarang bekerja bersama-sama dengan kami. Saya membantu di rubrik Sikap Berhias, khususnya berita-berita mengenai desa. Dan itu waktu itu kerjasama dengan PMD Kabupaten Sika. Di sana saya menulis sebagai koresponden lepas, membantu Pak Lukas pada saat itu. Ya. Dan saya gunakan sore hari, bukan hari-hari sekolah, karena jadwal saya padat untuk mengajar, karena saya menangani 2 mata pelajaran, itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya.
Media yang tadi kan banyak Bapak menulis ya. Itu media yang sering Bapak tulis itu apa media yang? Saya melihat dari media yang ada, misalnya Mingguan Hidup tentu berita-berita seputar rohani, berita-berita agama dan sebagainya. Kalau di majalah Swadesi itu mereka memberikan topik dan kita menanggapi topik yang ada. Kemudian di majalah Sadana PSIKW itu menyangkut kegiatan-kegiatan yang menyangkut pemberdayaan ekonomi baik di keuskupan ada. Ya. Topik kamu yang menarik dari pengalaman Bapak selama menulis itu apa yang paling menarik dari situ? Saya tertarik dengan human interest yang menyangkut orang-orang kecil dan itu ya. Sehingga saya bawa sampai sekarang. Saya akan berbahagia jika menulis tentang orang-orang kecil. Apa yang paling dominan atau pengalaman yang paling menarik itu Bapak rasakan itu seperti apa? Ya, yang paling dominan itu bahwa saya bisa menuntaskan profesi saya selama 30 tahun sebagai guru. Karena saya tahu sebagai pendidik itu kami menjalankan 2 proyek raksasa, yaitu pertama mentransfer ilmu dan memanusiakan manusia. Ya, tugas yang kedua, proyek yang kedua itu yang paling ya, menurut saya itu melelahkan karena memanusiakan manusia itu tidak semudah yang kita ini, karena kita tahu bahwa mudah air menjadi basah, mudah api menjadi panas, tapi tidak mudah memanusiakan manusia. Ya, betul sahabat Ekora NTT, Bapak Yuven sudah sampaikan tadi, memanusiakan manusia itu seperti apa? Ya, saya bekerja di sekolah frater ini selama 30 tahun. Ya, di SMPK Frater Kupang, SMPK Frater Maumere, dan SMAK Frateran Maumere. Dan ketika anak-anak itu menjadi pemimpin atau kepala kantor, kepala desa, saya merasa bahagia. Karena apa? Merasa bahagia bahwa hasil dari didikan saya itu sudah menjadikan orang itu menjadi manusia. Bapak Yuven, saat ini Bapak sudah pensiun tapi masih bekerja sebagai seorang jurnalis. Bapak tidak lelah atau capek kah? Ya, jelas lelah. Tetapi saya mau menghindari 3S. Ya, di masa-masa pensiun ini saya menghindari 3S. Stres, stroke, stop. Saya mau menghindari itu. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, apalagi kami sebagai guru itu kami tiap hari itu bertemu dengan banyak orang. Dan di sana ada hiburan. Dan ketika pensiun dan hanya duduk di rumah tanpa kegiatan, jangan sampai tiba-tiba duduk dan langsung game. Dan ini fakta di lapangan bahwa setelah pensiun kalau tidak ada kegiatan tidak mungkin. Jadi saya berusaha menikmati hidup di saat ini dengan sebagai jurnalis. Ya. Bapak, dalam catatan kami, Bapak pernah menjadi seorang MC kawakan. Bapak bisa ceritakan tentang pengalaman itu? Oke, awalnya begini. Saya mengajar bahasa Indonesia dan waktu itu saya dipercayakan untuk memandu acara di sekolah. Dan waktu itu saya ini guru yang paling muda di SMP Frater. Karena saya selesai kuliah pada umur 23 tahun. Dan pada waktu itu saya selalu dipercayakan oleh pimpinan sekolah untuk memandu acara-acara itu. Kebetulan teman guru saya yang senior mau menikah dan dia mengatakan Pak Yuven MC. Dan pada waktu itu saya mau tidak terima, tapi karena ya, teman guru, maka saya menerima tugas itu dan MC pertama di Kabupaten Sika. Padahal saya tinggalnya di Nele. Itu sekitar tahun berapa itu? Itu tahun 89. 89. Saya mengajar baru berapa bulan, pada bulan Oktober itu saya MC untuk teman. Ya. Pada saat saya MC di Keskuit, di Jalan Keskuit sana, ternyata dari undangan mendengar bahwa artinya menyaksikan bahwa ini MC bagus sekali. Orang mana? Mereka mengatakan, oh ini guru di SMP Frater Maumere. Padahal saya tinggal di Nele. Pada saat setelah saya MC itu, yang kemudian kalau ada acara, pesta nikah, mereka selalu ke sekolah untuk minta kesediaan saya untuk menjadi MC. Apakah Bapak hanya seputar jadi MC di acara pernikahan saja atau di acara-acara besar lainnya?
seiring dengan perjalanan waktu, saya pernah diminta untuk MC, bukan hanya di resepsi pernikahan, tapi di pub. Dan di pub itu pengalaman yang saya pernah. Itu berarti pengalaman tidak terlupakan? Tidak terlupakan, karena saya sebagai seorang, artinya orang tahu bahwa sebagai guru dan MC, dan ketika diundang untuk MC di pub itu konotasi masyarakat itu lain. Ya, pada saat itu ulang tahun pub bintang ketiga. Nah, teman yang MC ini kebetulan kena serangan demam berdarah, dan tiba-tiba pemilik pub ini ya kelabakan. Akhirnya dia ke rumah dan minta saya untuk bisa menggantikan sebagai MC. Tapi saya mengatakan, dalam waktu singkat ini apakah saya bisa siap, dia harus membantu kami saat ini. Akhirnya 8:30 saya didatangi, kemudian saya dengan mobil diantar ke Bintang Pub untuk menjadi MC. Dan hal yang menarik yang mungkin dalam sejarah hidup saya MC dalam 2 bahasa, itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan pada saat itu DJ yang terkenal itu Mbak Shirley, itu dia menguasai 2 bahasa, itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga nyambung pada saat itu. Dan saya diberi isi amplop lumayan. Tapi kita bicara budaya pesta di Kabupaten Sika khususnya di wilayah Maumere, bukan hanya di wilayah Maumere, NTT secara umumnya, secara luas, itu MC menjadi satu kesatuan dari pesta itu sendiri. Bagaimana MC berperan di dalam pesta itu sendiri? Ya, ketika saya mulai dikenal, dipanggil untuk menjadi MC, saya biasa satu paket dengan kelompok musik yang ada di sini. Misalnya Maumere All Star dan sebagainya. Sehingga ketika mereka dihubungi untuk menghibur di saat resepsi pernikahan, mereka selalu kontak saya atau tanya tuan pesta, apakah sudah ada MC? Kalau belum, mereka langsung mengontak saya untuk menjadi MC, sehingga satu paket dengan mereka pada waktu, dengan bayarannya masing-masing. Tapi seberapa menjanjikan Bapak pekerjaan MC itu? Ya, saya rasa menjanjikan, karena dalam 1 bulan saya artinya terus terang bisa meraup uang sampai jutaan rupiah, karena hampir misalnya 1 malam malam ini kita MC, 2 hari berikut kita MC, walaupun di tempat berbeda. Artinya kan sebelum COVID itu kan acara hampir setiap, apalagi bulan Juli sampai Oktober itu MC panen uang kalau kita mau. Iya, berarti dalam sebulan itu kira-kira berapa kali Bapak menjadi MC dalam sebulan? Maksudnya 4-5 kali. 4-5 kali. Pada waktu itu mereka menghargai saya dengan uang 500.000. Iya. Kalau bicara Master of Ceremony, itu banyak hal yang menjadi kekuatan dari MC itu sendiri. Salah satunya itu menguasai public speaking. Mungkin Bapak bisa menjelaskan tips-tips terbaik menjadi MC atau Master of Ceremony. Ya, yang pertama itu kalau kita mau menjadi MC, harus di dalam diri kita sudah, artinya kita sudah menguasai public speaking. Kemudian penampilan. Kemudian yang penting bagi kita itu yang tadi saya katakan itu PDIP. Percaya diri itu penting. Kalau kita menguasai semua hal, kita punya kemampuan ini, tapi kalau percaya diri tidak ada. Karena kita MC dulu itu beda dengan sekarang. Kalau MC dulu itu kita jadi pusat perhatian. Kalau sekarang kita MC, orang banyak, lebih banyak pegang dia punya HP dan tidak mendengarkan kita. Tunggu ada acara-acara ini baru ini. Tapi saat tahun 80-an itu MC itu langka. Dalam arti kita sebagai pusat perhatian. Sehingga kita harus menyiapkan diri dengan baik. Dan di sana kita kan bertemu dengan banyak orang, banyak profesi. Ada orang yang pintar sekali, ada yang ini. Jadi bagaimana kita memandu acara itu dengan baik. Dengan demikian kita mempromosikan diri supaya orang juga undang kita kalau ada acara-acara selanjutnya, sehingga kita harus betul-betul tebar pesona kita itu yang betul-betul bagus. Ya. Tapi selain kiat-kiat untuk MC tadi, apa sih selain yang tadi Bapak sampaikan tadi? Ya, kita harus punya wawasan dan juga karena saya ini mengajar bahasa Indonesia dan saya menikmati hal-hal yang seni, sehingga kalau saya membawakan kalau awal saya buka acara pada
MC resepsi pernikahan itu saya selalu menggunakan ya hal-hal puitis sehingga menarik orang. Karena kalau awal kita buka dan orang semua memperhatikan kita, itu berarti itu sudah baik menurut saya. Itu satu kekuatan. Kemudian dalam penampilan kita, teknik memegang mic itu harus apa? Kemudian vokal, suara kita bila mana kita ini ya halus, kasar, mana kita harus menggunakan itu yang baik. Sahabat Ekoraintek, terkhusus Kabula Muda, mereka pastinya memikirkan public speaking itu sebagai sesuatu yang berat. Apa solusinya? Kiat-kiat yang Bapak mau sampaikan untuk mereka? Jadi begini, ingin menjadi seorang MC yang terbaik itu bukan jatuh dari langit, tapi kita berproses. Jika kita menyadari dalam diri kita bahwa kita punya kemampuan public speakingnya bagus, kita harus terus mengasah dia untuk lebih baik, sehingga kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita tampilkan sehingga orang melihat dan kemudian mereka mengatakan, oh anak ini bisa MC, sehingga kita bisa panggil dia untuk memandu acara-acara yang ada, misalnya pada resepsi pernikahan dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak ada lewat event-event yang ada dan kita tidak tampil, itu orang tidak akan tahu tentang itu. Rahasianya apa tuh, Pak? Ya, kemudian saya rasa bahwa kita harus betul-betul kemampuan yang ada itu, talenta yang ada untuk menjadi itu harus betul-betul dikembangkan dengan baik. Karena banyak orang anak-anak muda sekarang bicaranya bagus dengan gaya ini. Tapi mereka sekarang kan bahasanya itu menggunakan istilah-istilah kekinian dan tren, besti dan sebagainya. Itu dengan lebih gaul, beda dengan dulu. Ya. Bapak sebagai guru, juga sebagai jurnalis dan sebagai MC. Dari ketiga kekuatan itu ada di mana? Itu saya lihat pada guru. Iya, guru. Karena saya punya moto hidup itu, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Hidup yang menghidupkan orang lain adalah hidup yang berguna. Sahabat Ekoraintek, ada beberapa poin penting yang harus kita ikuti dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yuven Fernandes. Dari ketiga poin penting ada profesi sebagai guru, jurnalis, dan MC. Hal yang paling dominan yang Bapak rasakan itu soal guru dengan prinsip Albert Einstein tadi. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita apa adanya, gembira, senyum, dan pastinya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bapak Yuven, ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan kita sudah bertukar tangkap cerita pada kesempatan podcast kali ini. Terima kasih banyak.